Ya, selamat malam Saudara Ramli. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Saya Murtadin. Terus Muslim, masih Muslim, bos. enggak, saya Masih Muslim. enggak. Saya Muslim Murtadin. Murtadin. Muslim Murtadin masih Muslim. Ini bingung saya ini, coba nyalakan kamera dulu. Bang. Ini Anda sudah mau keluar dari agama Islam tapi teman Anda masih mengaku Islam. Coba nyalakan dulu kamera. Muslim. Apa Besok sebenarnya saya yang terjadi nih? Saya pengen sok, dengar cerita nih. Apa yang sesungguhnya terjadi? semuanya Bentar, terjadi akan kiamat, Bang. pengaturan. Ini nyalain Saya kameranya bantu gimana dari Bang sini Edi? ya. Saya bantu dari sini, Bang. Ya. Jangan bikin pusing umat. Membikin Ah. pusing umat. Tapi Ini, kalau Bang. Bang. mereka bilang sama saya katanya gara-gara nonton Edis TV orang pada mualaf. Ini gimana ini? Ya, Ayo coba nyalakan kamera dulu, Bang. Itu ada suara musik-musik apa itu, Bang? Musik itu haram kata Muhammad, Bang. Haram. bukan musik, solawat, Bang. Solawat. Wah, ternyata seorang ustad. Nah, oke, Bang. Saya mau nanya dulu nih, Bang. Saya mau nanya dulu nih, Bang. Tapi boleh dikecilin, Bang? Ini solawat bukan musik. Iya, oke. Sholawatnya boleh dikecilin, Bang. Karena dia ikutan masuk ke dalam sini. Dikecilin dulu suaranya. Bisa? Bang, Anda berjanggut ya? Iya, Betul tidak di itu janggut sunnah Anda? Nabi. Iya, betul tidak di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Itu hadis Nabi. Iya, betul tidak itu? Ada Perkataan bidadari Nabi. bergelantungan di sana? Betul. Betul. Saya meyakini. Betul. Gimana jalan ceritanya kok bisa bidadari bergelantungan itu di janggut? Gimana ceritanya? Coba, Jung. Bidadari Perkataan kecil-kecil gitu. Nabi. Iya. Ini perkataan Nabi. Iya, Hadis Bang. Nabi. Saya tahu itu perkataan Muhammad. Pertanyaan Hadis Nabi saya, Muhammad SAW. nampaknya ada kendala Jadi bukan sinyal dengan lagi akal. nih teman-teman ya. Bang, jangan coba dengerin dulu biar sampai selesai. Bagaimana Yo, Anda bisa silakan. percaya? Bagaimana Anda bisa percaya? Iya. Iya, memang luar Karena biasa. Nabi ya, benar. Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Baik, Suri baik. tauladan bagi umat Islam. Oke, artinya apapun Tadi yang harus apapun yang dikatakan Muhammad, walaupun nggak masuk akal, walaupun gimana pun terima aja sebagai kebenaran gitu ya. harus diterima dengan hati Betul. bukan dengan Baik, baik. karena Gini, karena Bang. nih, Bang. Ya, Saya dulu, oh, silakan. saya dulu. Malaikat tidak bisa dilihat. Alam kubur tidak bisa dilihat. Tapi bisa dilihat dengan hati seorang yang beriman. Hmm. Kalau orang yang beriman, hatinya tenang. Tidak gelisah dengan dunia, Bang. Oke, sudah bisa saya tanggapi. Ingat Bang? kepada Allah, tenang. Baca Quran, tenang. Oh, coba Bang baca Itu Quran, Bang. datang Saya pengen Allah. dengar. Saya pengen dengar, Bang, bacaan Al-Qur'an, Bang. Coba bacain dulu, Bang. Oh, begitu. Oke, silakan. Surat apa? Contohnya misalnya pendek aja lah. surat An-Naba ayat 30, 31, 32 ayat surat An-Naba ayat 31, 32, 33. Ayat 31, 32. 33. Oke. Ayat 31. Bentar dulu. Loh, Ada terjemahnya nggak dengerin itu? ya. Ada. Oke, silakan. 31, 32, 33. 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Artinya? Dengar, Artinya? kedengaran? Kedengaran artinya? Ini kecil ininya ya, Bang. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis montok yang sebaya. Mantap. Berarti Maksudnya apa? mantap. Berarti orang-orang yang bertakwa akan dapat kebun anggur dan akan dapat gadis montok. Luar biasa. Sungguh pengikut Muhammad mendapat kebahagiaan, saudara-saudara. Oke, jadi hadiah dari Allah berupa kebun anggur dan gadis montok, betul? Bang, Betul tidak? apa lagi mau nanya apa lagi? Iya, betul Mau nanya atau lagi tidak? apa? Bang, begini, betul atau tidak bahwa hadiah dari Allah kepada orang bertakwa adalah kebun anggur dan gadis montok?
Ya betul. 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 Baik, 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 baik. Coba Bang, Anda bersaksi dulu Bang. Saya bersaksi. Bisa siapa? Ya bersaksi bahwa Allah menjanjikan kami kebun anggur dan gadis-gadis montok. Payudaranya besar. Coba, aku bersaksi. Saya mah sudah bersaksinya begini. Waduh, Asyhadulillah. gimana sih? Iya, kalau itu saya tahu Bang. Kalau itu saya tahu. Gini Ini loh, mah bukan. gimana Ini mah sih? syahadat pertama. Iya, Oh, saya ini mah. ngerti, Bang. Saya ngerti Ini mah dalam syahadat syahadat. sudah. Waduh, ini Perjanjian kayaknya dengan sinyal Allah dia itu ini. mah. Kayaknya kalian itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Itu Iya. saya tahu itu. Gini loh. Yang saya tanyakan kepada Anda, betul atau tidak bahwasanya Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang bertakwa itu berupa kebun anggur dan gadis-gadis montok. Ya betul. Itu Oke, perkataan silakan. Allah. Oke, coba silakan. Aku seorang muslim beriman bahwasanya Allah menjanjikan kepadaku kebun anggur dan gadis montok. Silakan. Jangan tertawa, Bang. Itu kan janji Allah kepada orang-orang. Gimana sih? Maksudnya gimana? Kok maksudnya Saya gimana harus sih, Bang? harus bicara itu nantinya maksudnya apa? Ya Tepat supaya saja, ya. supaya semua orang-orang muslim itu mendengar. Ya, silakan. Nah, emang iya perkataan Allah seperti ini. Oke. Dauhan Allah seperti itu. Aku beriman Aku beriman Kan saya sudah bilang. bahwasanya Itu mah bahwa Oke lah dia malu, ibadah teman-teman. Oke lah dia malu lah. perjanjian Oke lah, gini. bukan malu, Tapi- bukan bang, bukan Ya malu. kalau nggak Saya malu punya, kenapa? Oke, kalau tidak malu kenapa? saya punya Beriman. prinsip itu. Saya punya prinsip itu, syahadat itu udah cukup. Oke lah, baiklah, nggak apa-apa. Nggak Nggak ada apa-apa dia syarat malu yang lain, mengatakan itu. nggak. Gini. Tadi saya dengar. Malu bang. Gini bang. Tadi saya dengar teman Anda mengatakan sudah murtad. Terus Anda bilang belum. Siapa yang ngomong sudah murtad? Siapa yang ngomong belum? Coba. Saya yang belum. Yang teman Anda? itu ini teman saya. Kalau ini saya Oke. Ramli. Saya Bang, punya oke, Bang HP. Ramli, Anda Muslim bang? Saya murtadin. Saya, Belum. saya murtadin tahun 2018 saya Nanti belajar dibaptis lagi. di Jawa Tengah. Pesantren 2 tahun. Oh, berarti Anda udah keluar dari agama Islam? Iya, iya. Ini teman saya gitu suka datang ke sini. Oh, jadi abang murtad dari Islam sekarang posisinya apa nih bang? Saya Masih pengikut bingung, pengikut Yesus, pengikut Yesus. Mantap nih, luar biasa. nih. Ya, bang. Berarti Bang. berarti Bang, kalian sering Bang. ngobrol dong? Iya. Bang, ini dulu tata cara bagaimana doa Nabi makan buah-buahan aja lah. Saya kasih ini Sebentar, jangan ke sana, nanti ke sono-sono kemana-mana ntar bang. Gini, Ya. Enggak ini. ini sesuatu yang menarik. Sebentar nih, sebentar. Nah, silakan. Sebentar, Bang. Silakan. Benar. Jadi Nabi itu mencontoh dalam kehidupan sehari-hari indah, Bang, berkah. Makan buah-buahan saja ada doanya. Makan buah-buahan ada doanya, Bang. Makan buah-buahan ada doanya terus indah. Ini gimana? Oke lah, oke. Ya, makan. Oke, Doa sebentar makan bang. buah-buahan ya. Oke, kita nggak ke situ dulu, ntar melebar kemana-mana. Gini, itu teman Ya, abang Bang, itu, tenang bang, teman abang itu yang Ya, tadi tenang. Ramli, teman abang yang tadi Ramli itu, dia betul, tadinya mantan Muslim masuk Kristen. Iya, betul, betul. Katanya Betul. Oke, gimana? Bagaimana kalian kenal udah berapa lama nih? Ini udah lama dia kakak kelas Tetangga. saya, kakak kelas tetangga. Tetangga. dulu dia suka ngaji kecil dinia. Terus Udah akhirnya tahu ngaji. terus akhirnya murtad. Tahu lah, nggak mau tahu murtad apa gimana. Ah, terus dia katanya tadi ngomongnya murtad meninggalkan agama Islam gimana? Masuk Kristen. Tahu ini. Dunia sudah sebentar lagi. Coba gimana Bang Ramli? Coba Bang Ramli, kita mau denger nih Bang, gimana Bang? Sebenarnya Bang, gimana? Iya. Iya, jadi kesaksian saya apa ya? Dulu pertamanya tahun 2018 kedua orang tua saya, bukan kedua orang tua, tapi ayah saya dulu yang masuk Kristen karena dia tidak yakin dengan agamanya gitu. Terus dia mencari keyakinan mana sebenarnya Tuhan yang paling benar. Terus dia merantau ke Bekasi, dia kerja di Bekasi dan punya bos orang Kristen. Nah, terus dia mencari itu dia ayah saya. Nah, terus ayah saya masuk Kristen lah, diajak bos saya itu. Itu
ibu saya masuk Kristen lagi. Terus setelah itu ayah saya menginjili saya sendiri dan saya akhirnya ikut Yesus juga. Mantap. Seperti itu. Tapi perlu kita tes bang, jangan-jangan nanti bohong-bohongan doang kita dikerjain. Gini bang, waktu Islam sholat bang, Iya, sholat. coba kami pengen dengar nih bang, gimana bacaan-bacaan Al-Quran? Karena kalau nanti cuma ngaku-ngaku saja ya gimana? Walaupun sudah ada kesaksian dari teman Iya. Anda sendiri ya, dia kelihatan penampilannya pasti Baik. Muslim. Teman kecil bacaan Al-Quran. Karena kalau nanti cuma ngaku-ngaku saja ya gimana? Walaupun sudah ada kesaksian dari teman Iya. Anda sendiri ya, dia kelihatan penampilannya pasti Baik. Muslim. Teman kecil dari sekolah ya. Iya. Oke, dia Dari saksi sekolah. bahwa Anda Muslim. Tapi coba kami pengen dengar bang, bacaan-bacaan Quran kah, bacaan sholat coba. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sah nih, mantan Muslim betulan. Oke, berarti masuk Kristennya sejak kapan bang? Itu saya dibaptis dulu tahun 2018 di Jawa Tengah. Di 2018. daerah Berarti Tebet. sampai sekarang ke gereja? Iya, suka bergereja. Enggak, Coba. ke belakang-belakangnya dulu Bang, saya udah dibaptis, cuma saya nggak begitu terlalu dengan rohani gitu. Nah, baru setahun ini saya suka bergereja dan saya suka disuruh melayani main musik kadang sambil bernyanyi di gereja gitu. Coba bang, kenapa kok bisa setahun belakangan ini Anda jadi aktif lagi dalam kegiatan rohani kekristenan? Ya, karena saya terasa jauh aja gitu, terasa jauh sama Tuhan karena walaupun saya sudah dibaptis tahun 2018, tapi saya tidak mengingat Dia gitu. Jadi saya Oke. melalaikan. Ya, Melalaikan. Oke. Tapi belakangan setahun ini nonton Edis TV sering? Sering. Sering. Cuma Oke. ini saya baru aja. Oke. Kita mau denger nih bang. Coba satu lagu rohani Kristen bang. Ya boleh. Boleh. Ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati Tuhan. Mantap bang. Mantap. Sip, udah sah bang, sah. itu lagu rohani Kristen ya teman-temannya. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat ya bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang akhirnya meninggalkan agama Islam, kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong Bang Ramli, ini teman abang ini yang dijanjikan gadis-gadis montok ini kapan Anda bawa kepada kebenaran, Bang? Yang dia percaya bidadari berjanggut. Lagi manjat-manjat gitu di janggutnya bidadari. Bang, Ya. jangan menertawakan keyakinan orang lain. Ya, tapi kan lucu, Bang. Masa ada bidadari bergelantungan di janggut? Itu yang tidak ada keyakinan ke situ. Saya berkeyakinan atas ucapan Nabi. Oke, ya, maksud saya begini, Bang. Coba jelaskan jangan- kepada saya gitu loh, jangan- Bang. Nih, jangan ditertawakan. Saya juga nggak menertawakan Anda. Saya nggak menertawakan Baiklah. Yesus. Tapi Maaf, bagaimana? Anda ini salah. Oke, Hah? tapi bagaimana Bang ceritanya ada Saya masih bidadari? menghormati, Bang. Maaf, Bang. Saya menghormati Anda sebagai manusia. Masih menghormati. Iya, saya bercanda. Maksud saya begini loh, Bang. Maksud saya, karu-karuan Anda. maksud saya begini. Bagaimanakah logika Anda sehingga bidadari itu bisa bergelantungan di janggut Anda gitu loh? Nih, Bang. Kalau Muslim berkeyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nyambung. Ada surga. Oke, kita mau serius, Ada Bang. malaikat. Oke, kita mau serius. Anda mengatakan dalam agama Islam ada kebangkitan orang mati. Artinya ada Iya, kehidupan. ditanya nanti. Oke. Tapi begini, Bang. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Ya harus diyakini lah. Iya, bagaimana Harus Anda diyakini. dasar Anda yakin itu apa? Abang belum bisa melihat malaikat ya? Belum pernah melihat malaikat. Gini, ya? Bang. Begini, teman Abang kan Bang Ramli itu kan Kristen. Gini, Bang. Kami orang Kristen, Bang, memiliki keyakinan tentang kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian. Tetapi dasar kami percaya itu ada. Dasar kami Apa? percaya itu adalah kebangkitan Yesus, Bang. Ketika Yesus bangkit dari kematian, artinya iman kami itu tervalidasi. Kalau Yesus tidak bangkit, nah ini penting ya, Bang ya.
Bang, saya panggil Anda siapa ini? Jahula atau apa? Yahya gitu. Namanya ya. Yahya. Oke, Yahya. Bang Namanya- Yahya. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang kebangkitan orang mati, surga, neraka, malaikat, itu semua menjadi omong kosong, Bang. Itu semua menjadi dongeng-dongeng yang tidak bisa dipercaya. Tetapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kami memiliki sebuah pengharapan, keyakinan kami itu menjadi nyata. Begitu loh, makanya Bang, kebangkitan orang mati, kehidupan yang kekal, itu adanya di dalam kekristenan, pengikut Tuhan Yesus. Sementara di dalam agama Islam, kebangkitan daging dan hidup yang kekal, itu baru sekedar omon-omon. Karena Muhammad yang mengatakan itu, dia ada di kuburan. Coba sekarang saya tanya. Ini bedanya. Maaf, stop. Stop. Bukan pas waktu sudah meninggal, dulu pas waktu hidup beliau menyampaikan 1500 tahun yang lalu. Iya, tapi kan tidak tervalidasi. Si dia sendiri yang mengajarkan itu, Bang. Di dunia ini ada ribuan orang-orang bijak, ribuan pengajar-pengajar agama. Tokoh-tokoh para pengajar agama itu semuanya ada di kuburan. Sebutin siapa? Si Fulan mengajarkan harus begini, harus begitu di kuburan sampai sekarang. Si Fulan juga seperti itu, mengajarkan masuk hidup yang kekal. Ada dia sendiri tidak masuk kepada hidup yang kekal, ada di kuburan. Artinya begini, Bang. Anda dan saya itu memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Supaya kita nanti masuk kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang menuntun kita, yang menuntun Anda Muhammad. Sedangkan kami Kristen yang menuntun adalah Tuhan Yesus. Bang, orang Islam dituntun oleh Muhammad untuk masuk kepada hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Muhammad sekarang ada di kuburan, betul? Ya sudah di alam kubur sana. Oke, sudah meninggal. berarti Anda dituntun, Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Ilmunya yang menuntun, Bang. Iya, Muhammad bukan penuntun Anda. Ilmunya. Kalau Muhammad orangnya sudah penuntun meninggal. Anda tidak? Ya iya, ilmunya. Oke, Muhammad. Kok ilmunya Muhammadnya bukan? Ya bukan ilmunya, kan Oh, berarti Muhammad bukan 1400 pemimpin umat muslim. Oke, berarti gini, berarti sosok Muhammad itu bukanlah pemimpin umat muslim. bukan masalah orangnya hidup sudah nggak ada. Iya, tapi beginilah, ilmunya. kita juga jangan memaksakan. Urusan gini, Artinya, Bang. Maaf, ini jadi sekedar ilmu buat Anda ya, buat Anda. Pewaris ilmu, pewaris Nabi kan para ulama, terus alim ulama yang membawa ilmu. Terus dari 1500 tahun lalu sampai sekarang ada kiai-kiai, ustadz-ustadz, itu pewaris kenabian, membawa ilmu Nabi. baik, artinya Islam itu adalah artinya Islam itu adalah pengikut ajaran orang mati, betul? Ya enggak lah. Pengikut orang Nabi lah. Muhammad orang mati tidak? Ya sudah meninggal. Iya, berarti Anda mengikuti ajaran Muhammad, betul? Ya iya. Artinya Anda pengikut ajaran orang mati, betul? Itu bukan pengikut ajaran orang mati. Kekristenan itu pengikut dia yang hidup. Makanya Bang, kami menyerahkan diri kami supaya kami dipimpin, dibimbing oleh dia yang hidup. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Sementara Anda menyerahkan diri Anda, menyerahkan jiwa raga Anda, dipimpin oleh orang mati. Makanya kata Tuhan Yesus, biar orang mati tidak bisa menuntun orang mati, orang hidup, Bang. Makanya saya bilang begini, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saya mengatakan Muhammad orang buta untuk masuk kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Makanya untuk menuju kepada hidup yang kekal, Muhammad dikatakan buta. Dia tidak melihat karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Sementara Yesus jelas di dalam Injil dikatakan dia masuk kepada hidup yang kekal. Yang sekarang menjadi pemikiran kita begini, Bang. Kok bisa-bisanya Anda serahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, dipimpin oleh orang mati? Itulah Anda sekarang percaya yang aneh-aneh. Di Janggut ada bidadari bergelantungan. Kalau punya duit pergi ke Arab, Anda nanti mencium-ciumi batu. Di sana banyak dijual kencing unta, Anda minum kolok kencing unta. Makanya saya bilang, Bang. Siapa? Kata siapa? Siapa yang minum kencing unta? Sungguh Anda ini sungguh nekat yang nyata ini, Bang. Ini kesukaan saya nih, Bang, kencing unta ini. Ini bahasan paling saya suka. Luar biasa ya Anda, Bang. Bang, makanya saya bilang, Bang, jangan serahkan dirimu dipimpin oleh Muhammad, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ini, Bang, ya. Saya kasih tunjuk. Enggak, bukan. Saya mah enggak.
Iya, Nah, sekarang nggak apa-apa. Sekarang mungkin belum, Bang. Sekarang mungkin belum. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda nih ya. Nih. sekarang belum. Sebentar, Ya, Bang. jangan lah. Bang, menurut Anda ini sekumpulan orang-orang Kristen atau orang Muslim? Ini di anu dia waktu naik haji, kelihatan? Buka. Nih. Ini mana? Minum sesuatu dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Obat mengamankan ya. Mengamalkan surah itu artinya Nabi bilang boleh kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jangan obat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Di antaranya hadis tentang bolehnya minum kencing unta. Nah. Ini penting unta, Pak. Saya terdengarkan sama mualaf itu, dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Ini adalah air kencing onta. Iya dia. Air kencing onta. Boro-boro eta namun. Ayo kurang ada udah. Itu terpaksa ya jadi kebiasaan. Menjadi keledai di Jadi, Ustadz Yahya, apa yang saya katakan itu selalu ada dalilnya. Kalau Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, sebentar lagi Anda akan mencium batu, sebentar lagi Anda akan minum kencing unta, sebentar lagi ketika lalat masuk ke minuman Anda, maka Anda harus memandikan lalat itu, mencelupkannya ke dalam lalu meminumnya. Kelak. Makanya, Ustadz Yahya, saya tanya kepada Anda. Kalau ada lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Muhammad, lalat itu harus Anda apakan? Harus diambil lah. Ya, Kasihan. dicelup-celupin dulu, betul? Dibuang. Iya, dicelupkan dulu ke dalam air minuman, betul? Ya jangan, kasihan. Iya, di Diambil, dalam sebuah dijaring. hadis, di dalam sebuah Jangan- hadis, Nih, jangan menyakiti hewan walaupun hewan jangan menyakiti. gini. Anda punya minuman nih, Anda pergi sama teman Anda Ramli, pergi ke warung Padang, betul? Nah, sampai di warung Padang, ternyata Anda melihat di dalam gelas Anda telah jatuh lalat. Oh, Akbar. Oh, no. Bukan dialek apa ya? Dialek des ya. Ketika Anda melihat lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Nabi, minumnya tetap dilanjutkan diminum atau dibuang? Jadi minum lah, tapi kan dibuang dulu itunya. Iya, lalatnya Lalatnya dibuang dulu. kasihan. Oke. Artinya bekas lalat harus diminum, kata Rasul. Gimana? Maksudnya Oke lah, jangan terlalu banyak-banyak lah, terus dikit-dikit dia, saja. Maaf. Bang, maaf. Gimana orangnya? Nggak Iya. mesti semua sama. Maksudnya begini, Ada hal-hal- maksudnya begini, Jadi Ustadz ada- Yahya. Maaf ya. Hmm. Maaf. Jadi Islam itu fleksibel. Emang sih Termasuk harus babi mencocok boleh dimakan babi. ya? Kalau emang saat darurat, Boleh. ini keterangan. Kalau saat darurat maka boleh. Boleh. Tapi cuma satu kali. Kalau Tapi kefefet, Jangan dari kebiasaan. artinya kalau kefefet boleh, betul? Boleh. Enggak, maksudnya kalau Misal ibaratnya misal nih Ustadz, matian. ini misal nih, bercanda. Misalnya Pak Ustadz, Jangan bercanda. loh, kan kalau kefefet boleh. Sebentar gini. Misalnya, Jangan bercanda. sebentar Ustadz. Misalnya tetangga sebelah lagi ada hajatan, ada biduan. Aku seorang biduan. Biduan dari Melayu. Jangan terlalu banyak. Bang, Tugasku jangan terlalu banyak menghibur Ustaz agar tidak terasa tegang. Berarti kalau kefefet boleh nyanyi bersama dengan biduan, betul? Kan kefefet sudah misalnya Astagfirullahaladzim, Boleh. lindungi ya Allah dari godaan betina yang terkutuk ya Allah, lindungi ya Allah. Tapi kalau misalnya biduannya terus menggoda, maka kalau kefefet boleh, betul? Boleh, Bang. Ya, Bang.
Boleh? Menitikah. Gimana? Menitikah sekalian. Dikawin. Dikawin. Ya betul, sudah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, maksudnya dinikahin, dihalalin. Iya, dihalalin. Walaupun di rumah sudah ada istri, kalau digoda oleh biduan, diajak nikah saja. Betul? Iya, kalau istrinya yang soleh mengizinkan. Hah? Dan istri yang soleh harus mengizinkan suami kawin lagi. Betul? Iya. Makanya teman-teman, Gitu. dia adalah orang yang sudah dikendalikan jiwa raganya dikuasai oleh Muhammad yang ada di dalam kubur. Ya, orang jadi begini. Ya, ini tantangan bagi Bang Ramli ya, pelan-pelan Bang untuk memberitakan kebenaran kepada Bang Yahya begitu. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Ustaz ya. Belum, nanti dulu. Oh, belum lah. Silakan, apalagi? Belum lagi. Dok, cara minum. Bah, saya cara minum. Cara minum seorang muslim tidak asal minum. Kalau nggak boleh pakai tangan kiri. Nggak boleh tangan kiri, nggak boleh berdiri. Oke, Doanya kenapa? ada, banyak. Kenapa tidak boleh pakai tangan kiri? Karena kalau hewan makan tangan kiri kan? Bukan hewan. Kalau manusia harus. Kata siapa hewan Enggak. makan pakai tangan kiri? Gini, Maksudnya begini. Bang, hewan Kalau itu pakai tangan kanan dapat pahalanya. iya. Maksudnya begini, makanya memang Kalau ini kan teman-teman buat cebok. Ini buat cebok ya. Dengan secara akal saja ini buat cebok tangan kiri. Harus dibedakan antara hewan dengan manusia. Bang, itu tidak membedakan hewan dengan manusia. Menurut hadis, alasan karena menurut Muhammad, setan makan pakai tangan kiri, Nah, itu. minum pakai tangan kiri, betul? Iya, betul itu. Aku Jadi, sudah tahu itu. Supaya tidak sama dengan setan, maka makannya pakai tangan kanan, betul? Betul. Dari mana Anda tahu setan minum dan makan pakai tangan kiri? Nabi bisa melihat. Kalau Nabi bisa melihat. Makan apa setan? Minum apa? Nggak tahu lah. Saya bukan pernah lihat. Sulit, teman. Bang Yahya sudah besar, sudah berjanggut, masa percaya sama cerita-cerita macam begituan? Bukan cerita, ini mah sejarah. Bukan cerita, Bang. Bukan Oke. cerita si apa? Upin Ipin bukan, Oke. ini mah sejarah. Baik. Beda. Jadi Anda juga percaya bahwa setan itu tidur di lubang hidung Anda? Nggak tahu itu mah. Oke lah, nanti kalau kebanyakan nanti Anda bisa muntah. Besok-besok lagi saja kita lanjut ya. Bukan muntah, Bang. Bukan muntah. Saya ajarin lagi banyak kok kitabnya. Oke lah. Mau nggak? Mungkin lain kali lah. Kasihan teman-teman Mau di bawah nggak? udah pada Mau naik. nggak? Mau nggak? Lain kali. Nanti udah saya wakili sama saya kasih wakil sama Bang Ramli supaya kalian diskusi santai ya. Terus kemudian Oh, ya makan bareng, nyemil bareng, makan-makan sambil cerita-cerita. Seperti itu aja Bang Ramli ya. Beritakan Ya, firman terima kasih Tuhan ya, Mas, kebenaran ya. kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bang